Nah, artinya kita terkekang untuk berekspresi di hadapan publik. Jadi gini, nah ada seseorang yang mengupload di media massa mengenai 3 polisi jujur. Itu guyonannya almarhum Gus Dur. Jadi 3 polisi jujur itu ada polisi tidur, ada patung polisi, dan juga ada Jenderal Hogeng. Nah, yang dimana orang yang mengupload ini dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu polisi sendiri loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel yang paling ngeri, cerdas, dan keren ini, hanya di channel Bung FD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berdialog dengan Bung FD mengenai kebebasan berpendapat yang seringkali berbenturan dengan Undang-Undang ITE. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa Bung FD terlebih dahulu. Selamat sore, Bung FD. Ya, selamat sore Adinda Tasya. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Adinda Tasya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Kelihatan dari wajahnya ya sehat. Iya, alhamdulillah. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi begini Bung FD. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, hari-hari ini bahkan hari-hari sebelumnya kebebasan berpendapat baik secara langsung maupun melalui media massa seringkali dianggap sebagai penebaran hoaks lah atau penyebar kebencian dan lain sebagainya. Nah, artinya kita terkekang untuk berekspresi di hadapan publik. Nah, terus bagaimana seandainya kita berpendapat di hadapan publik, apakah kita dilindungi secara hukum, Bung FD, atau tidak? Jadi begitu, Bung FD. Iya, Adinda Tasya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kita sebelumnya harus mengetahui apa itu kebebasan berpendapat ataupun bebas berekspresi. Jadi kebebasan itu kan artinya ya sama dengan merdeka. Kita bebas untuk mengeluarkan gagasan, kemudian unek-unek, pemikiran. Bahkan kita berpikir pun itu kan tidak terbatas gitu, ya kan? Siapa yang mau membatasi pemikiran? Itu yang pertama. Jadi sebelum kita jauh membahas kebebasan berpendapat dilindungikah oleh hukum, saya ingin mengantarkan sebuah kasus terbaru nih, Adinda Tasya. Udah tahu belum? Ya, gimana Bung? Udah tahu belum? Belum ya? Terkait kasus? Terkait kasus itu, lelucon yang leluconnya Gus Dur, goyonannya Gus Dur di Facebook, media massa. Yang mengenai polisi jujur tuh. Belum tahu ya? Jadi gini, nah ada seseorang yang mengupload di media massa mengenai 3 polisi jujur. Itu guyonannya almarhum Gus Dur. Jadi 3 polisi jujur itu ada polisi tidur, ada patung polisi, dan juga ada Jenderal Hogeng. Nah, yang dimana orang yang mengupload ini dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu polisi sendiri loh. Jadi ada polisi yang tersinggung, ini merupakan penghinaan bagi aparat polisi, kemudian dilaporkan. Nah, sekarang gini, ini kan menjadi lucu ketika orang yang ingin mengingat guyonannya almarhum Gus Dur, kemudian dianggap sebagai penghinaan, kemudian dilaporkan. Walaupun kasus ini ya sudah dicabut laporan pengaduannya oleh yang bersangkutan, akan tetapi kan
menjadi sangat menjadi sorotan publik hari ini. Orang yang sedang berguyon, orang yang sedang bercanda, mengingat guyonannya Gus Dur, kemudian dilaporkan merupakan sebuah tindak pidana penghinaan. Nah, itu kan sekarang yang membuat lelucon almarhum Gus Dur. Bahkan putri keempat dari Gus Dur itu mengatakan gini, kenapa kok nggak almarhum Gus Dur saja waktu itu dilaporkan? Yang membuat guyonan kan almarhum Gus Dur, bukan yang mengkuat ataupun yang mengupload mengingat guyonan Gus Dur. Nah, bahkan pada saat itu lelucon ini juga digunakan oleh seorang jenderal kepolisian. Bahkan dijadikan sebuah otokritik bagi seorang polisi. Jadi kan otokritik. Jadi bagusnya di situ. Nah, sekarang kok terlalu baper gitu loh. Hilangkanlah rasa baper itu. Baperisme bahasanya. Paham-paham baper. Artinya, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, itu juga harus perlu dilindungi secara hukum. Jadi kita awali, setiap manusia itu melekat yang namanya hak dan kewajiban. Ya enggak? Adidata punya hak dan kewajiban tentunya, ya kan? Nah, kemudian bahkan dalam kebebasan berpendapat itu juga melekat yang namanya hak dan kewajiban. Jadi kebebasan atau biasa kita sebut dengan kemerdekaan itu, saya mengutip tokoh nasional Nurholis Majid atau yang sering dipanggil dengan Cak Nur, seorang tokoh yang peduli atas penegakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, mengatakan gini, manusia itu tidak memiliki kebebasan mutlak ataupun tidak bisa melakukan tindakan yang dimana menganut sebuah kebebasan tanpa mempertimbangkan sesamanya dan tanggung jawab sosialnya. Artinya, nggak ada bebas mutlak itu nggak ada. Bebas sebebasnya nggak ada. Namun yang ada adalah kebebasan yang mempertimbangkan sesamanya ataupun hak orang lain dan juga tanggung jawab sosialnya. Itu pendapat dari Cak Nur. Nah, bahkan beliau mensyaratkan adanya sebuah kebebasan berbasiskan nilai-nilai luhur yang bersumber pada nilai-nilai agama. Ini pemikirannya Cak Nur. Dalam prinsip-prinsip kebebasan Cak Nur, lagi-lagi Cak Nur, Nurholis Majid ini menganut paham freedom for, kebebasan untuk. Apa itu freedom for, kebebasan untuk? Jadi freedom for itu merupakan kebebasan bukan sekadar kebebasan, melainkan kebebasan yang bermakna, kebebasan yang mengandung nilai-nilai luhur, kemudian juga bermakna bukan hanya untuk diri sendiri ataupun diri pencari kebebasan itu, melainkan kebebasan untuk sesama dan kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan itu sudah ada sejak dulu, bahkan Cak Nur pun mengatakan demikian, adanya sebuah kebebasan bersyarat dan bertanggung jawab. Itu Adinda Tasya. Nah, kalau secara hukum tentu dilindungi di pasal 28E ayat 2. Kalau nggak salah bunyinya gini, setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu secara konstitusional, itu diatur. Hak asasi manusia itu ada secara hukum. Nah, kemudian bisa disebut ada undang-undang mengenai kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Itu tahun, kalau nggak salah tahun 1998 ya, Dinda. Nah, saya bisa mohon untuk share screen dulu ya. Oh iya, silakan, Bang.
Jadi ada undang-undang tahun 98, nomornya saya lupa. Nah, ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, secara definisi kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah di ayat pasal 1 angka 1, hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama kan? Sebagaimana yang disampaikan Cak Nur tadi, tidak ada bebas yang mutlak ataupun bebas tanpa batas. Bebas juga ada batasan-batasan. Jadi bahkan menarik ya, saya mengutip ini, Adinda Tasya mengutip ada giumnya Cak Nur yang sangat terkenal. Hurriatul mar'i mahduda, bihurriatul siwa. Artinya apa? Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain, katanya Cak Nur. Ini ada giumnya Cak Nur. Hurriatul mar'i mahduda, bihurriatul siwa. Bahkan Albert Camus yang oleh Cak Nur itu dalam hal makna hidup dimasukkan ke dalam tokoh pesimistik mengatakan gini, kebebasan ekspresi tidak menjamin suatu negeri mencapai keadilan dan kedamaian. Akan tetapi, tanpa kemerdekaan berekspresi, kedua hal tersebut tidak akan tercapai. Artinya apa? Tanpa ada kebebasan berekspresi, keadilan dan kedamaian tidak akan tercapai. Gitu. Jadi apalagi di negara demokrasi yang dimana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, semua berhak untuk mengeluarkan gagasan pemikirannya ataupun mengeluarkan pendapat, tapi dengan batasan-batasan yang bertanggung jawab. Gitu Adinda. Jadi secara hukum tadi ini di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, di sini juga ada beberapa hal hak dan kewajiban. Jadi yang tadi yang saya sampaikan pertama, mesti melekat yang namanya hak dan kewajiban dalam setiap manusia. Setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Bahkan di undang-undang ini disebutkan di pasal 5, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas. B. Memperoleh perlindungan hukum. Ini pertanyaannya Adinda kan tadi. Nah, di pasal 6, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk berkewajiban untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini hak dan kewajibannya terletak pada pasal 5 sampai di pasal 8. Jadi itu Adinda, perlindungan hukum itu ada, kebebasan berpendapat. Mungkin itu dulu. Oke, baik Bung, terima kasih. Jadi secara hukum kita tetap dilindungi ya? Ya. Dan artinya kita tetap berekspresi. Maksudnya tetap bebas untuk menyatakan pendapat di hadapan publik. Nah, terus bagaimana Bung seandainya saya menyatakan pendapat? Jadi seperti ini, bahwa pendapat saya pemerintah saat ini itu sangatlah otoriter, mengekang kepada masyarakat. Terus apakah pendapat saya ini salah atau termasuk menghina, Bung? Ya. Sepertinya sudah dijelaskan oleh Bung FD tadi. Ya, betul. Menarik lagi pertanyaannya ya. Jadi kita ini memasuki era digital ya, Dinda ya. Memasuki era revolusi 4.0 ya. Yang dimana serba digitalisasi. Jadi media massa ataupun dalam hal kita menyampaikan gagasan pendapat itu cepat
tersebar luasnya, ya kan? Di zaman era digital ini. Nah, makanya muncul yang namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana itu muncul pada tahun 2008 dan juga sudah dirubah di tahun 2019 kalau nggak salah, kalau nggak 2016. Nah, jadi untuk dikatakan ini merupakan penghinaan atau tidak, tentu ada unsur-unsur dikategorikan ini suatu tindak pidana penghinaan. Nah, repotnya di tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 itu kemarin sebelum dirubah itu menjadi kontroversial karena terjadi sebuah tumpang tindih antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang ITE. Akhirnya dirubahlah di tahun 2016, Adinda, menjadi saya paparkan dengan saya berbagi share screen ya. Nah, jadi di sini sebelumnya saya juga selain daripada tadi ya, pertanyaan pertama, ada juga mengenai hak asasi manusia, itu di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Nah, di sini juga mengatur mengenai hak asasi untuk berpendapat. Ini Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya, Dinda ya. Disebutkan di pasal 23 nih. Ayat 2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Nah, ketika Adinda mengatakan pemerintahan ini otoriter, pemerintahan ini tidak becus, ataupun lain sebagainya, nah, perlu diketahui bahwasanya itu sebagai sebuah kritikan terhadap pemerintah, bukan sebuah penghinaan. Artinya Adinda tidak menyerang satu orang saja, tapi menyerang instansi. Dalam hal ini untuk menjadikan bahan otokritik pemerintah, benarkah pemerintah hari ini otoriter? Jadi kalau ada yang melaporkan, ini kan di Undang-Undang ITE yang terbaru merupakan sebuah penghinaan, itu menjadi sebuah delik aduan ya, sesuai dengan KUHP. Nah, saya sebelumnya ingin paparkan ini Adinda. Di Undang-Undang ITE terbaru, di Undang-Undang Nomor, nah ini tahun 2016, sorry ya, tahun 2016, kelihatan ya. Ini undang-undang terbaru mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008. Jadi sebelumnya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ini disebutkan ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, Adinda. Saya bisa baca di ini. Pasal perbuatan yang dilarang, ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, pasal 27 ayat 3. Ini ya, tolong dicermati teman-teman dan juga Adinda. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, ini dirubah di penjelasan pasal 27 di mana Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ini ya. Jadi disebutkan di penjelasan undang-undang ini. Biar kita mengetahui batasan-batasannya. Nah, ini penjelasan. Pasal demi pasal.
Oke, ini pasal 27 ya. Perlu diketahui, ayat 1 yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Itu mentransmisikan. Beda dengan mendistribusikan. Terus yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Nah, di ayat 3, tadi kan pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media massa atau media elektronik, itu di pasal 27 ayat 3. Nah, penjelasannya ini. Tolong dicermati. Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini lebih jelas. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pencemaran nama baik dan penghinaan masuk pada yang namanya delik aduan. Apa itu delik aduan? Delik aduan itu sesuatu perkara tindak pidana dapat diproses ketika pihak yang merasa dirugikan itu melaporkan. Ya. Pihak yang merasa dirugikan saja yang dapat melaporkannya. Itu delik aduan, Adinda. Jadi misalkan Adinda tadi mengatakan pemerintah ini otoriter dan lain sebagainya, terus kemudian ada pihak yang merasa dirugikan melaporkan, itu menjadi sebuah delik aduan. Bisa saja. Kenapa? Karena itu tadi, Adinda. Saya katakan, pencemaran nama baik, penghinaan, yang selalu disangkut pautkan dengan sebuah pendapat seseorang, itu selalu berbenturan. Selalu berbenturan. Padahal maksudnya adalah memberikan kritik, memberikan masukan, memberikan saran. Misalkan, wal khusus kepada pemerintah. Tapi dianggap pencemaran nama baik. Ini saya merasa dirugikan nih, misalkan pihak yang dirugikan. Langsung dilaporkan. Terlalu baper. Artinya kan, seharusnya kritik-kritik itu, maksudnya adalah kritik-kritik yang membangun itu dijadikan sebuah otokritik. Sebagai bahan evaluasi pemerintah. Bukan malah dijadikan sebuah, ini pencemaran nama baik, ini penghinaan. Nah, ini yang akan menjadi sulit ataupun menjadi tantangan kita bersama untuk membedakan pendapat yang bermuatan memberikan saran, kritik, dengan pendapat yang bermuatan menghina ataupun mencemarkan nama baik. Nah, bahkan saya juga tidak bermaksud untuk memposisikan orang yang merasa dirugikan, yang mengatakan ini adalah pencemaran nama baik dan penghinaan, tapi juga yang membuat pendapat. Artinya, yang berpendapat juga harus mematuhi norma-norma. Apa itu norma-norma? Norma-norma itu adalah patokan-patokan perilaku yang seharusnya. Artinya apa? Harus sesuai dengan norma kesusilaan, tidak bertentangan. Norma kesopanannya ada, norma agamanya ada, norma hukumnya juga ada. Nggak asal ceplas-ceplos juga. Gitu loh, Adinda. Jadi kalau yang berpendapat juga harus bertanggung jawab atas pendapatnya, atas statementnya, pernyataannya. Harus berani mempertanggungjawabkan. Harus berani untuk membuktikan misalkan. Contoh kasus. Tahu Adinda Bintang Emon? Ya, Bung. Nah, jadi Bintang Emon itu kan sedang, misalkan contoh kasus yang 1 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, ada seseorang viral itu. Ya sedang viral ya. Ada seseorang yang mengatakan Bintang Emon itu apa? Lupa saya. Memakai sabu-sabu misalkan. Memakai narkoba. Tercandu narkoba misalkan. Tapi Bintang Emon nggak melaporkan kan, iya kan? Dia nggak melaporkan, dia nggak baper. Tapi Bintang Emon malah membuktikan dengan tes urin, ya kan? Akhirnya yang mengatakan itu meminta maaf kan kepada Bintang Emon.
Nah, artinya media massa zaman digital ini sangat mudah sekali untuk saling mengeluarkan pendapat. Bahkan itu menjadi fitrahnya manusia. Menurut saya itu fitrahnya manusia. Setiap manusia itu dapat menilai seseorang itu A, B, C, D. Nilai buruk, nilai baik, itu boleh. Ya enggak? Itu haknya. Akan tetapi juga jangan disalahkan ketika ada orang yang juga menilai orang yang telah menilai gitu loh. Saling menilai. Artinya kan ketika kita tidak menghargai pendapat seseorang dan ingin selalu pendapat kita yang merasa benar, itu yang nggak baik juga gitu loh. Nah, intinya kalau dalam undang-undang ITE mengenai pencemaran nama baik dan juga penghinaan ini masuk pada delik aduan. Nah, delik aduan jadi hanya bagi korban ataupun pihak yang merasa dirugikan itu bisa melaporkan dengan adanya sebuah bukti-bukti, bukan asal ini pencemaran nama baik, ini menghina sesuatu, enggak juga gitu loh. Bahkan banyak ya sorotan mengenai masa guyonan kita ketawa aja dibatasi misalkan. Kita ingin berekspresi aja dibatasi, dikatakan pencemaran nama baik, dikatakan penghinaan. Artinya jangan terlalu menganggap ini sebuah apa ya, hal-hal yang berlebihan lah. Oke, misalkan kita katakan contoh yang paling ekstrim misalkan. Misalkan contoh, presiden ini korupsi. Nah, ini kan pencemaran nama baik. Ada buktinya nggak yang mengatakan presiden korupsi? Ada buktinya nggak? Ataupun dapat membuktikan nggak? Jangan cuma omong doang, ataupun tanpa bukti, ceplos-ceplos, yaitu masuk kategori pencemaran nama baik. Mencemarkan nama seorang presiden. Nggak bisa kita bicara presiden ini korupsi misalkan, tanpa bukti. Jadi kesimpulannya, antara pihak yang dikritik ataupun antara pihak yang disoroti diberikan sebuah saran ataupun pendapat, maupun yang membuat sebuah pendapat itu harus mengetahui batasan-batasan, norma-normanya. Nah, jadi kalau secara hukum tentu pendapat itu dilindungi, tapi sekali lagi sebagaimana disampaikan Cak Nur, tidak ada yang namanya bebas sebebas-bebasnya atau bebas mutlak, kebebasan mutlak itu nggak ada. Tentu ada batasan-batasan. Karena kita juga negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Mungkin itu Adinda. Ya, baik. Terima kasih, Bung. Berarti selama kita tidak merugikan orang, maksudnya tidak menghina atau mencemarkan nama baik si yang kita kritik, berarti tidak apa-apa ya, Bung? Selagi itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, tadi kan Bung FD sedikit menyinggung tentang membatasi. Menurut pandangan Bung FD sendiri, bagaimana seandainya kebebasan berpendapat kita itu dibatasi? Ya, nggak bisa. Artinya hak asasi itu merupakan hak dasar. Hak asasi itu hak dasar. Dan harus dijunjung tinggi. Apalagi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Harus dijunjung tinggi. Nggak boleh mengintimidasi hak-hak asasi manusia, khususnya warga negara Republik Indonesia. Jadi harus dilindungi. Artinya yang dilindungi juga patut sekiranya melakukan ataupun memberikan bertindak memberikan ekspresi berpendapat tadi sesuai dengan norma-norma patokan-patokan perilaku yang seharusnya. Artinya nggak asal juga ceplos-ceplos. Karena tentu ada yang namanya etika. Nah, saya juga mengutip pendapatnya Prof. Mahfud MD ya, ingat. Di negeri hukum ini yang kurang cuma satu. Apa? Etika. Etikanya enggak ada.
etika hukum, etika bertingkah laku, etika ataupun etika menyampaikan pendapat, etika menangkap ataupun menanggapi sebuah pendapat. Tentu etika ini menjadi suatu hal yang penting. Itu saya ingat betul Prof. Mahfud MD, etika yang paling penting. Nah, jadi harus tetap dijunjung tinggi. Sebagaimanapun orang yang berpendapat itu memiliki hak dasar, hak asasi, hak manusia. Nah, tapi menariknya ya, Cak Nur, lagi-lagi Nurholis Masjid, meski kebebasan bersyarat tadi, kebebasan bertanggung jawab ya, mengutip pandangannya Eric Fromm, Cak Nur ini mengatakan gini, masih banyak masyarakat yang takut untuk bebas. Iya enggak? Masih banyak masyarakat untuk bebas. Masih banyak masyarakat yang takut untuk bebas. Contohnya gini, berani nggak Adinda Tasya untuk mengkritik presiden secara khusus? Pasti ada rasa ketakutan kan? Berani nggak? Misalkan kita bertemu dengan polisi, tiba-tiba ingin mengkritik, ingin mengeluarkan pendapat, padahal Adinda memiliki kebebasan untuk mengkritik, misalkan. Berani nggak? Takut. Kebanyakan, katanya Cak Nur tadi, masyarakat masih takut untuk bebas. Artinya bebas untuk mengeluarkan gagasannya, pendapatnya. Contoh kecil nih misalkan. Contoh saja, ada seseorang polisi tidak menggunakan helm. Masa iya kita tidak menegur? Berani nggak Adinda menegur? Pasti berani ya. Terkadang itu ada orang yang takut, oh karena dia seorang aparat, takut untuk mengkritik. Padahal yang enggak juga. Boleh kita mengkritik, boleh kita mengasihkan pendapat kepada seorang aparat yang tidak mengenakan helm. Karena sejatinya semua kita ini semua adalah penegak. Para penegak hukum, bukan secara formal. Formalnya memang para aparat penegak hukum. Tapi kita boleh menyarankan, memberikan masukan, kok nggak pakai helm, contoh kecilnya saja gitu. Tapi memang Cak Nur mengutip pendapatnya Eric Fromm tadi, masyarakat masih banyak yang takut untuk bebas. Salah satunya bebas mengumumkan pendapat, mengeluarkan pendapatnya. Ketakutan itu. Takut dikatakan penyemaran nama baik lah, penghinaan, gitu Adinda. Ya, gimana Adinda? Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih Bung FD. Sangat menarik sekali ya dialog pada hari ini dan menambah wawasan saya juga sedikit. Mungkin sebelum diakhiri ada pesan-kesan untuk kita semua dari Bung FD. Gimana, Bung? Ya, baik. Jadi Oke. pesan saya gini ya Dinda Tasya dan juga teman-teman semua para viewers, pada intinya kebebasan berpendapat, berekspresi itu harus mendapatkan sebuah perlindungan hukum dan dijunjung tinggi oleh suatu negara. Kemudian juga tidak ada yang namanya kebebasan mutlak ataupun kebebasan tanpa batas yang sebagaimana disampaikan oleh Cak Nur. Nah, tentu kebebasan kita ini juga dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain yang bagaimana hurriyatul mar'i mahduda bi hurriyatul siwa. Artinya kita tentu tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Ada patokan-patokan perilaku yang harus kita lakukan. Dan juga kita jangan terlalu baper. Artinya jangan menganut baperisme. Yang sedikit-sedikit lapor ini pencemaran nama baik, sedikit-sedikit lapor ini adalah penghinaan. Artinya perlu dipertimbangkan ketika ini pendapat ataupun ekspresi itu mencerminkan sebuah kritik yang membangun, jadikanlah sebuah otokritik bagi pihak yang bersangkutan. Bukan asal lapor, dan lapor. Artinya kan mencerminkan negara kita ini terlalu banyak masalah. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Terlalu baperisme.
Mungkin itu harapannya. Tentu setiap pendapat yang membangun itu bisa menjadikan sebuah otokritik dan juga tentu harus mampu dipertanggungjawabkan, bukan asal berpendapat dan lain sebagainya. Penuh tanggung jawab sosialnya. Oke, mungkin itu ketika ada kritik untuk saya pribadi di channel Bung FD, maupun masukan silakan diisi di kolom komentar, tentu akan sangat membangun dan membantu channel kami untuk terus berkembang. Mungkin itu Adi Natasha, saya kembalikan ke Adi. Betul sekali. Ya, terima kasih Bung. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Bung FD tadi ya. Jika teman-teman ingin mengkritik, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, kita akhiri untuk dialog hari ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. See you. See you.